penelitian yang kami lakukan adalah tentang kecerdasan majemuk. Dengan metode yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di antaranya kami melakukan observasi langsung ke sekolah dasar SD 01 Sinerbaya yang kelas 6. Lalu kita menjelaskan tentang kecerdasan majemuk kepada anak-anak. Selanjutnya kami membagikan kertas angket untuk diisi oleh anak-anak dan tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak dan bermacam kecerdasan yang dimiliki anak satu kelas tersebut. Sembari kami melakukan dokumentasi dari awal sehingga akhir. Selanjutnya ada sesi terakhir yang kami wawancarai, yaitu wali kelasnya untuk menanyakan sesuatu tentang yang berhubungan dengan kecerdasan majemuk di kelas tersebut. Baik, kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Gardner mengembangkan bahwa kecerdasan ini tidak tunggal dan tidak hanya terbatas pada kemampuan logika dan bahasa, tetapi terdiri dari berbagai jenis yang mencakup berbagai kemampuan manusia. Menurutnya, ada 8 jenis kecerdasan, yaitu ada linguistik, logis matematis, spesial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Setiap individu memiliki kombinasi dari berbagai kecerdasan ini. Kemudian landasan teori kecerdasan majemuk ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama ada keragaman kecerdasan. Gardner menolak pandangan tradisional yang menganggap kecerdasan ini sebagai entitas tunggal yang dapat diukur dengan tes IQ. Sebaliknya, ia mengenakan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan yang sama pentingnya. Yang kedua, individu yang unik. Setiap orang ini memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, berarti pendekatan pendidikan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi. Teori ini menekankan pentingnya mengenali dan mengembangkan setiap jenis kecerdasan ini untuk mencapai potensi maksimal individu. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Sirnabaya 01, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep kecerdasan majemuk di sekolah ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan potensi siswa. Nah, teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya berfokus pada kemampuan akademis, yaitu linguistik dan juga logika, tetapi mencakup berbagai jenis kecerdasan lainnya. Nah, seperti kecerdasan musikal, estetik, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalistik. Nah, dari hasil observasi ditemukan bahwa guru di SDN Sirnabaya 01 telah berusaha mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan siswa dalam proses pembelajarannya. Misalnya, dalam mata pembelajaran, selain menggunakan metode verbal dan juga tulisan, guru juga mengintegrasikan aktivitas yang melibatkan musik, gerakan, dan juga kerja kelompok. Nah, untuk menstimulasikan kecerdasan musikal, kinestetik, juga interpersonal. Nah, kegiatan seperti permainan edukatif, seni, dan juga eksperimen sains itu juga terlihat dilakukan untuk mendukung kecerdasan spasial dan juga naturalistik siswa.
aja sih kalau misalkan ketika mengajar tuh ya, apalagi anak-anak tuh kan kecerdasannya beda-beda. Kira-kira apa aja? Kendalanya mungkin apa ya, mungkin dengan penyediaan sumber belajar, kan seperti yang kakak ketahui ya, kecerdasan itu banyak dan minat mereka berbeda gitu. Kalau yang linguistik mungkin lebih senangnya baca gitu, kalau yang dari tadi kakak jelasin yang matematika lebih sukanya teka-teki. Mungkin dari satu pelajaran itu jadi harus seharusnya gitu ya, menyediakan berbagai macam sumber belajar dan asesmennya berbeda. Cuman kan kayak kalau di kurikulum Merdeka ini kita bisa pakai 3, entah prosesnya yaitu sumber belajarnya atau produknya nanti gitu. Nah biasanya sih kalau saya macam-macam, setiap pelajaran atau setiap bab atau topik tuh beda-beda, bisa prosesnya yang dibedain tergantung kesiapan guru dan siswanya. Itu aja. Terus kalau misalkan yang biasa ibu lakukan gitu buat anak-anaknya biar minatnya terpenuhi semua gitu dengan keterbatasan ada gitu. Biar terpenuhi semua mungkin jadi bikin variasi aja, jadi nggak monoton. Misalnya di T terus, kadang diselingi, kan tadi mah kelas 6 ya, kelas 6 itu kadang saya mengizinkan untuk membawa handphone atau tablet biar untuk pembelajaran interaktif gitu, kayak kita pakai quiz kayak gitu, mereka lebih lebih minatnya lebih tinggi lagi. Biasanya ada berarti Bu yang suka kayak pendiam banget, introvert banget gitu. Ya ada yang sebenarnya tadi Rafif juga itu termasuk pinter, tapi itu dia diem banget kalau nggak ditanya, padahal kalau misalnya ngerjain soal bagus gitu. Nah, kalau misalkan dari kelas lain mungkin ibu ngajar kelas lain juga gak? Untuk kelas lain saya cuma ngajar bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris di kelas 4, 5, sama 6. Ada ini nggak Bu, perbedaan kesulitan gitu antara kelas dari mungkin per kelasnya gara-gara mungkin umur atau mungkin Kalau misalnya umur kan kayaknya kakak-kakak juga belajar ya, kalau tahap perkembangan anak itu dibagi jadi 4. Nah, dibedainnya sama kelas 1 aja yang paling jauh ya, umur 7 sama 8 itu kan masih tingkatannya itu kalau nggak salah, saya juga agak lupa. Nah itu memang beda banget. Tahun kemarin saya ngajarnya kelas 1 dan sekarang kelas 6 itu beda bangetnya. Kalau kelas 1 kita harus lebih banyak memberitahu, mengarahkan. Kalau kelas 6 sebenarnya mereka sudah tahu benar atau salahnya, tinggal kita mengarahkan juga sih, mendampingi, lebih ke mendampingi. Kalau anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6 itu udah didampingi aja gitu, dikasih sumber belajar, mereka udah bisa nanya sendiri sebenarnya gitu kalau ada yang nggak tahu. Nah, terakhir Bu ya, kalau misalkan ada anak yang benar-benar kurang banget gitu, nilainya suka kurang banget kalau pas ujian, nah Bu biasanya yang Ibu lakukan apa? Mungkin bukan pas ujian kali ya, kalau misalnya kita kan setiap hari juga ada asesmen ya, asesmen formatif. Nah itu paling kita dampingi, misal ada anak yang masih kayak tadi gitu ya, untuk membedakan 150 menit sama berapa jam, 150 menit itu berapa jam, masih kebingungan. Mungkin bisa saya yang bantu atau temannya yang bantu, karena kan ada anak yang perlu dibantu gurunya, ada yang ketika belajar sama temennya dia lebih cepat nangkep peer tutoring gitu. Udah mungkin itu aja Bu, pertanyaan dari kita. Izin pamit juga sekali. Ya, semoga sukses ya.